Oke, sampun Pak. Yes. Silakan dimulai Pak Indra. Eh, Sesuai dengan sintak-sintak yang ada dalam modul ajar yang Pak Indra sudah buat. Oke. Berarti di sini tiang langsung mulai praktek mengajar Pak, nggih? Oke, langsung. Nggih, nggih. Siap. Om Swastiastu, anak-anak, apa kabarnya? Oke, baik. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya anak-anak melaksanakan doa terlebih dahulu. Doa silakan dipimpin oleh Gede Alvinda. Kepada Gede silakan maju ke depan, Nak Gede. Oke, ya silakan langsung dipimpin doa. Om Purwa Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapo Sodastitat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iyestam Dewasca Sarwa Amrta Sakama. Selesai. Sekarang silakan duduk Gede. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, kita atau Bapak absen terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak, ada teman yang tidak sekolah? Oh, hadir semua. Oke, kalau sudah hadir semua, tidak perlu Bapak absen satu persatu. Selanjutnya, anak-anak, sebelum Bapak masuk ke materi, di sini Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Apa saja yang kalian lihat di sekitar kita yang merupakan ciptaan Sang Yang Widi? Ada yang tahu? Oke, bagus. Kemudian, kenapa kita harus menjaga dan merawat alam yang diciptakan oleh Sang Yang Widi? Ada yang bisa jawab? Ya, pinter. Selanjutnya, siapa yang menciptakan langit, laut, dan gunung? Coba, siapa yang bisa menjawab? Oke, pinter. Nah, ya, semua benar semua ya. Kemudian, Bapak di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai ciptaan Sang Yang Widi Wasi. Oke. Sekarang Bapak memberikan materi sedikit saja, tapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran supaya anak-anak tahu tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ketahui dan anak-anak capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yakni menyebutkan makhluk hidup ciptaan Sang Yang Widi Wasi. Yang kedua, membedakan benda mati dan benda hidup ciptaan Sang Yang Widi Wasi. Kemudian yang ketiga, menghargai ciptaan Sang Yang Widi Wasi. Sekarang, Bapak mau menjelaskan, Sang Yang Widi Wasi adalah Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Sang Yang Widi Wasi. Kita wajib dan harus menghormati serta menjaga ciptaan Sang Yang Widi Wasi. Selanjutnya, anak-anak, sebelum Bapak memberikan arahan dan materi, sekarang coba anak-anak kita amati dulu gambar yang ada di depan. Nah, sekarang coba lihat gambar ini, gambar apa? Coba ada yang bisa menjawab? Oke,
Kemudian di dalam gambar pemandangan tersebut apa yang anak-anak lihat? Ya, ada gunung, terus ada pohon, ya, ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan, semua ada di sana. Jadi semua itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Oke, selanjutnya supaya anak-anak lebih tahu lagi apa itu ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Coba sekarang anak-anak semuanya, ayo semuanya ikut keluar. Kita mengamati lingkungan yang ada di sekolah. Ayo semua anak-anak bangun, kita keluar. Oke, sudah di luar semua? Baik, kalau sudah di luar semua, sekarang anak-anak amati di lingkungan sekolah kita. Apa saja yang anak-anak lihat? Ada apa saja? Ya, ada pohon kelapa. Kemudian, iya ada teman-temannya. Ya, itu teman-temannya. Kemudian apa lagi? Ada gedung sekolah. Terus apa lagi? Iya, ada tanaman, ada bunga-bunga, ada rumput. Iya. Oh, ada kucing. Iya, ada ayam juga di sana itu. Ya, benar. Semua itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Ya, Nak ya. Jadi dari tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, semua itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Ya, Nak ya. Kemudian sekarang supaya anak-anak lebih memahami lagi, sekarang coba kita masuk lagi dan duduk lagi seperti semula. Ayo masuk lagi. Oke. Selanjutnya, sekarang perhatikan gambar di depan. Benda-benda ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Sekarang benda hidup ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Benda hidup ciptaan Sang Hyang Widi Wase yang pertama itu ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini ada bunga, kemudian ada buah-buahan, ada kemudian tanaman, ada mangga, semua ini tumbuh-tumbuhan ini adalah benda hidup ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Benar. Selanjutnya, benda hidup ciptaan Sang Hyang Widi Wase yang kedua, di sini ada hewan. Ya, coba lihat di gambar. Ya, di sana ada apa saja anak-anak? Oh ya, ada anjing, apalagi? Ada kucing, terus ada ayam, ya, ada burung. Itu adalah hewan-hewan ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Oke. Kemudian ciptaan benda hidup yang kedua Sang Hyang Widi Wase. Coba lihat, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar manusia. Ya, benar. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi Wase yang paling sempurna. Ya, Nak ya. Ini adalah manusia yang memiliki akal, memiliki pikiran, semuanya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, sekarang kita mengamati gambar. Sekarang benda mati ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Yang pertama apa itu? Ada gambar apa? Ya, itu adalah gambar sungai. Apalagi? Itu gambar laut. Apalagi? Ya, itu ada gunung. Benar. Selanjutnya apa? Ini gambar apa, Nak? Gambar batu. Iya. Ini adalah benda mati. Semua ini ciptaan dari Sang Hyang Widi Wase. Sekarang, ciri-ciri benda hidup ciptaan Sang Hyang Widi Wase. Semua makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi Wase memiliki ciri-ciri anak-anak. Yang pertama tumbuh-tumbuhan. Coba lihat di gambar. Tumbuh-tumbuhan memiliki ciri-ciri yakni dia bisa tumbuh. Ya, dia bisa tumbuh, bisa berkembang. Ini tumbuh-tumbuhan. Kemudian hewan,
ciri-cirinya bisa tumbuh, bisa berjalan, dan juga bisa bernafas, benar. Kemudian kalau manusia, ciri-cirinya apa? Ia bisa tumbuh, bisa berjalan, bisa bernafas, dan juga bisa berpikir ya. Itulah kelebihannya manusia. Oleh karena itu, yang diciptakan pertama oleh Sang Yang Widiwasa adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah tumbuh-tumbuhan diciptakan, lalu diciptakanlah hewan. Supaya hewan ini bisa memakan tumbuh-tumbuhan sehingga hewan ini hidup. Kemudian setelah hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan, lalu diciptakanlah manusia, anak-anak. Supaya apa? Karena manusia ini punya pikiran, dia bisa berpikir. Supaya bisa hidup, maka diciptakanlah tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, ciri-ciri benda mati ciptaan Sang Yang Widi. Yang pertama, tidak bisa tumbuh. Jadi benda mati itu tidak bisa tumbuh. Juga dia tidak bisa berjalan sendiri. Itu benda mati. Kemudian benda mati juga tidak bisa berpikir. Juga dia tidak bisa bernafas. Iya. Kemudian sintak yang selanjutnya yaitu membimbing siswa untuk belajar. Sekarang kita belajar mengenai kerusakan lingkungan. Coba lihat gambar. Gambar apa itu? Iya, kenapa bisa itu nak seperti itu nak? Itu adalah ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Menebang pohon secara liar yang mengakibatkan apa? Iya, apa itu nak? Gambar apa itu? Itu adalah tanah longsor yang disebabkan karena tidak menjaga keharmonisan, tidak menjaga lingkungan, karena menebang pohon secara liar, akibatnya apa? Tanah longsor. Kemudian selanjutnya, iya itu membuang sampah sembarangan. Karena dia membuang sampah sembarangan, akibatnya apa anak-anak? Nah, ini akibatnya. Apa itu? Ya, itu yang diakibatkan akhirnya banjir. Ini adalah ulah dari manusia sendiri. Oleh karena itu, kita harus wajib menjaga, melestarikan, dan menghormati ciptaan Sang Yang Widi Wase. Selanjutnya, setelah Bapak memberikan arahan, penjelasan, dan anak-anak sudah mengamati lingkungan serta mengamati gambar, sekarang selanjutnya Bapak membagi kelompok. Ya, Bapak bagi kelompok dalam 2 kelompok saja, tidak usah banyak-banyak. Silakan dibagi kelompoknya. Ada kelompok A, ada kelompok B. Ya, kelompok A silakan. Sekarang selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Nah, sekarang LKPD Bapak bagikan. Kemudian sekarang amati gambar yang ada di kertas LKPD itu. Kemudian jawab apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga ciptaan Sang Yang Widiwasa. Silakan permasalahan ini kalian kerjakan secara kelompok. Kelompoknya sendiri-sendiri ya nak ya. Jangan ada yang bekerja sama antar kelompok yang lainnya. Tidak boleh mencontek. Silakan berdiskusi antar kelompok masing-masing. Oke, selanjutnya sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kelompok siapa yang berani yang pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya? Ya, kelompok A. Silakan kelompok A ke depan. Sudah? Bagus, ya. Hasil yang luar biasa, hasil yang sangat bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok A. Selanjutnya kelompok B. Silakan kelompok B maju ke depan untuk menyajikan hasil karyanya. Ya, setelah disajikan sudah didengar bersama-sama hasilnya bagaimana? Bagus sekali ya. Oke, karena hasilnya sudah bagus, anak-anak sudah pintar semua.
Sekarang Bapak akan memberikan arahan, memberikan refleksi bahwa selama pembelajaran ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak. Selama mengikuti pelajaran ini, apakah anak-anak merasa senang atau bagaimana? Ayo dijawab. Iya, senang. Terima kasih anak-anak ya. Berarti materi kita ciptaan sayang Widiwase sudah kita pelajari. Oke, selanjutnya untuk tugas anak-anak selanjutnya di rumah, kerjakan di rumah. Bapak akan memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan Bapak berikan tugas ini kerjakan di rumah, dikumpul minggu depan. Ya nak ya. Oke, sudah Bapak bagikan. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau begitu, selanjutnya karena pelajaran kita sudah berakhir, sudah selesai, mari kita berdoa bersama sebelum kita mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Ya, selesai. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengaturkan parame santi. Om Santi 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 Om. Oke, sampun Pak. Baik, sudah Pak Indra ya. Oke Pak, oke. Coba Pak Indra merefleksi diri sendiri dulu deh. Apa yang sudah disampaikan, apa yang dirasa kurang dalam awal proses pembelajaran, inti proses pembelajaran, dan akhir proses pembelajaran. Di awal apa yang kurang, di inti apa yang kurang, di akhir apa yang kurang. Oke Pak. Terus untuk yang pertama selanjutnya mengenai apa namanya di awal pembelajaran beberapa hal yang kurang saya apa namanya sikapi yaitu mengenai apa namanya pertanyaan pemantiknya Pak kurang ini Pak kurang apa namanya kurang greget supaya anak-anak bisa lebih tertarik dengan pelajarannya mungkin pertanyaan pemantiknya di sana kurang pas. Kemudian untuk yang di tengah pembelajaran, di sini memang harus ada lebih apa namanya menekankan anak-anak yang lebih aktif untuk berbicara daripada guru yang berproses pembelajarannya, sehingga di sini kesannya anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan guru. Kemudian di akhir pembelajaran, di sini saya terlalu terburu-buru, Pak, itu dalam menyampaikan materi, kemudian agak tergesa-gesa juga. Mungkin karena di sini ada apa namanya batasan waktu, jadi kesannya menyampaikan ini tergesa-gesa sekali, memang, Pak. Mungkin itu saja, Pak Agus. Yeah. Jadi di awal yang kurang pertanyaan pemantik, ya, asesmen juga Bapak tidak lakukan di awal. Oh, nggih, Pak. Asesmen awal. Asesmen awal tentang terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Kenapa ini menjadi penting? Akan terkait dengan bagaimana kita menerapkan strategi model metode pembelajaran yang Bapak lakukan. Entah itu PBL dengan apa, PBL dengan cooperative learning itu misalnya. Nggih. Jadi kan ininya sintaknya PBL, tapi bisa juga disandingkan dengan model-model pembelajaran yang lain sesuai dengan kebutuhan siswa yang sudah kita dapatkan dari asesmen awal. Nggih, Pak. Jadi ini penting karena kenapa Pak Ngudang sih terus melakukan asesmen awal setiap proses pembelajaran? Ya, itu menjadi penting karena siswa kan kita tidak tahu. Kadang-kadang di materi A dia pintar, di materi B dia agak kurang. Jadi di situ kita harus memahami benar kebutuhan siswa. Jadi penting asesmen awal ini Bapak lakukan. Entah Bapak menggunakan word wall,
entah menggunakan Kahoot, entah menggunakan Quizzes dan lain sebagainya, alat bantu media yang bisa mempercepat kita melaksanakan asesmen awal. Awal. Oke. Ya Asesmen Pak. awal ini akan terkait juga dengan kegiatan inti tadi, setelah yang sampaikan tadi dengan metode model pembelajaran. Karena metode model strategi pembelajaran bisa saja berubah di tengah jalan. Iya Pak, Tidak iya benar. terpatok mati dengan modul yang Bapak sudah buat. Jadi dia Iya, bisa berubah dengan keadaan siswa. Nah, setelah kita mengetahui kemampuan siswa berdasarkan asesmen awal, maka kita bisa dalam proses Niki kan PBL, problem iya, based learning. Bapak melakukan nanti pengajaran, kemudian ada diskusi, ada pembentukan kelompok. Di sini juga akan bisa diberlakukan dari hasil asesmen awal siap dalam pembentukan kelompok, entah itu kita dengan heterogen, pembentukan kelompoknya, karena ini kita terkait juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, kan membedakan kemampuan iya, siswa. Jadi mana yang pintar, mana yang sedang, mana yang kurang. Jadi bisa kita lakukan pembentukan kelompok dengan heterogen, bisa juga dengan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa. Kan seperti itu. iya, Yang iya, pintar iya. Bapak kelompokkan bisa juga. Yang sedang bisa juga dikelompokkan. Yang kurang bisa juga dikelompokkan dengan yang kurang. Kemudian bisa digabung, bisa. Bisa. Jadi kan tergantung kita memberikan materi yang cocok dengan mereka. Kalau dengan anak-anak yang pintar-pintar, soalnya akan berbeda lagi Berbeda, analisis. iya. Jadi Iya di Pak, situ benar. berdiferensiasi. Itu yang tidak kelihatan tadi Bapak. Iya, 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 iya. Berdiferensiasinya Bapak. Terus kita memberikan mengakomodir waktu siswa untuk berdiskusi. Jadi di Oh dalam ya, diskusi benar. itu Iya, iya. Bapak perlu memberikan penguatan-penguatan. Mana tugasmu? Ini kok belum dikerjakan, caranya seperti ini. Maka guru dalam kesempatan itu wajib berkeliling dan melakukan penilaian, baik penilaian kognitif, afektif, psikomotor. Jadi sikap siswa seperti apa dalam proses pengerjaan kelompok ini, siapa yang mengerjakan, pengetahuannya seperti apa. Kan ada komparasi nanti di asesmen Iya, awal, ini seperti ini nilainya, pengetahuannya setelah dia berdiskusi seperti ini. Dan jadi ini kan iya Pak. penting. Oke, kalau dia heterogen, kalau dia dibentuk secara pengetahuan siswa, maka Bapak kan apa namanya, memberikan pembelajaran lebih kepada siswa yang kelompok anak yang kurang memahami. Di Memahami. situ ada pendampingan. Modelnya seperti apa pendampingan yang akan Bapak lakukan. Ke di inti yang perlu diolah lagi yang kurang. Di akhir pembelajaran refleksi dilakukan bersama. Jadi siswa apa yang sudah kamu ingat tadi, apa penyampaian Bapak tadi, apa yang pengetahuan baru yang kamu bisa dapatkan. Di situ siswa menyampaikan. Jadi kita bisa tahu siapa yang sudah tercapai tujuan pembelajarannya, siapa yang belum. Karena ini akan dilakukan pengayaan lagi, minggu depan kita ulang lagi sedikit tentang proses pembelajaran ini. Jadi Iya. Bapak bisa tahu di sana. Nah, ini kan direfleksi, kemudian penguatan-penguatan lain penting Bapak lakukan, pemberian tugas-tugas juga untuk minggu depan kita kasih clue-clue materi apa yang akan dibahas. Nana, minggu depan kita akan membahas tentang susila. Materinya ini, ambil di buku ini, cari di internet juga bisa. Di awal pembelajaran akan Bapak tanyakan. Nanti siswa yang benar akan Bapak kasih hadiah. Hadiahnya Iya. apa Pak Guru? Nah, itu kejutan untuk minggu depan. Iya, 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 iya. Nah, dulu yang bagus. Kan bisa seperti itu Pak Iya, Indra. iya, benar, benar, benar. Dan terakhir berdoa. Tetap nikah doa di awal, doa di akhir. Iya, Itu kalau kita refleksikan dari hasil proses pembelajaran. iya, iya Nah, Pak. di dalam apa namanya yang Bapak ketahui tentang modul ajar, apa sih komponen-komponen utama yang harus ada dalam modul, Pak? Modul ajar kita ini. Kalau yang pertama untuk modul ajar itu ya terdiri dari CP, kemudian ATP, TP, kemudian di sana sintak-sintaknya itu harus jelas. Di sana ada mungkin untuk pemberian materinya, di sana ada. Kemudian apa namanya pendahuluan.
kegiatan inti, materi, kemudian refleksi, yang terakhir penutup. Mungkin itu saja Pak yang diketahui. Waduh, gangguan ini. Nah, kalau kita coba ulang, ya kan? Oke. Memang ada sedikit gangguan. Halo, Oke, Pak gangguan Indra, sinyal. Halo, bisa halo Pak. didengar? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oh, sudah. Bagus nih jaringannya. Kalau kita cari, oh, Masih macet-macet Pak. baik, kalau kita cari beberapa komponen utama yang harus ada di dalam sebuah modul. Yang pertama adalah informasi umum terkait dengan identitas modul, mata Oke. pelajaran, fase, alokasi waktu, Lokasi nama waktu ya. pengajar, sekolah, dan seterusnya. Jika Oke. identitas kan harus ada. Harus ada ini. Kemudian ada capaian pembelajaran, ada CP. CP apa yang ingin dicapai? Baik nih ke tentang P5, kemudian CP agamanya itu sendiri, Nika harus tertera dengan jelas. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada TP yang kita ukur secara spesifik. Jadi terukur, spesifik dan terarah dari tujuan pembelajaran. Kemudian tentunya ada materi pembelajaran, materi yang akan diajarkan. Jadi di lampiran apa namanya, di bagian belakang itu ada materi ajar yang akan kita berikan kepada siswa ringkasan secara umum. Kemudian ada rangkaian pembelajaran. Jadi ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir proses pembelajaran. Terus Bapak juga harus melakukan asesmen, baik di asesmen awal maupun di asesmen akhir. Akhir nih, kenapa ada asesmen akhir, Pak? Karena kita akan melihat siswa ini ngerti apa sing dengan nutunya, Bang. Kan kita ngerti apa tidak dengan materi yang sudah kita berikan tadi. Jadi asesmen ini penting. Jadi kita bisa di akhir pertemuan pada bab itu misalnya bisa kita melakukan evaluasi. Oh, siswa ini yang kita perlu adakan pengayaan. Kemudian di sini kita perlu melakukan remedial dan lain sebagainya. Karena remedial kan tidak meremedi hasil ulangan itu, tetapi meremedi apa yang belum mereka pahami dari materi-materi yang kita ajarkan. Misalnya diatnya belum mereka paham tentang yatnya tentang apa, dewa yatnya. Meskipun nilai di Buddha yatnya, manusia yatnya, resi yatnya, dan Pitra yatnya bagus, di dewa yatnya kurang, tentunya remedialnya adalah di dewa yatnya, bukan secara keseluruhan. Kemudian Bapak juga harus menggunakan media pembelajaran yang mendukung, kan, baik PPT, menggunakan video dan lain sebagainya. Itu perlu sebenarnya ditampilkan tadi. Kemudian penilaian, ada sada penilaian. Jadi sudah tadi yang jelaskan, penilaian bisa berlangsung selama proses pembelajaran. Maka guru harus tetap membawa buku penilaian yang lengkap, baik kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian harus ada refleksi di dalam modul ajar. Refleksinya ruang apa yang harus kita refleksikan. Jadi ini kan sedikit mengulang kembali dari proses pembelajaran yang kemarin. Iya, Pak. Nah, untuk P5-nya, tapi yang diambil Pak temanya sekarang. P5-nya itu mengenai, lupa yang tadi judulnya. Pak. P5. Karena tegang mendadak lupa Pak Indra. Iya Pak. Aduh. P5. Oh ini Pak, makanan sehat jiwa raga kuat Pak. Wah, makanan sehat jiwa raga kuat. Diajak masak siswanya. Ya termasuk begitu juga diajak masak. Tapi sebelumnya di sini kan yang mengambil tema itu karena terkait masalah apa namanya kesehatan makanan di kantin Pak. Jadi di sini yang menekankan anak-anak bahwa makanan-makanan yang di kantin ini kami batasi dengan apa aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian kita memberikan contoh makanan-makanan sehat apa saja yang boleh dijual, minuman-minuman apa saja yang boleh dijual dan tidak boleh dijual. Kemudian kami memberikan juga apa namanya pemahaman kepada anak-anak. Kemudian kita memberikan apa namanya pemahaman juga kepada orang tua bahwa pentingnya makanan-makanan sehat ini supaya anak-anak dapat belajar dengan baik. Itu Pak. Jadi itu dasarnya. Berapa kali apa namanya P5-nya diselenggarakan sekolah Pak?
Untuk sementara ini Pak, karena kami baru tidak sekolah penggerak, karena kami sekolah ini menggunakan kurikulum Merdeka baru tahun ini Pak, jadi masih dalam proyek Pak, masih dalam tahap pembuatan ini Pak. Tuh. Mm-mm. Oke. Eh, jadi baru tahap itu nih. Nggih Pak. Terus untuk PTK, napi napi aja yang napi judul PTK yang Bapak buat. Judul PTK, aduh, lupa lagi nih kita yang Pak nih. Aduh, ngeblank nih Pak yang Pak. Aduh. Judul PTK Tiang, penerapan model pembelajaran direct instruction untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu pada siswa kelas 6 SD Negeri 3 Tugu Mulyo semester 1 tahun pelajaran 2024-2025, Pak. Nah, masalah yang ada, apa yang melatar belakangi Bapak mengambil itu? Latar belakang masalahnya karena di sana apa namanya kurangnya, Pak, kurangnya pemahaman cara pembelajaran yang kita gunakan sehingga anak-anak ini dalam menangkap pelajaran yang kita berikan ini kurang maksimal, Pak. Kurang maksimal, jadi kita menggunakan metode-metode sudah kita gunakan dari metode apa namanya pembelajaran role apa namanya itu. Role model. Iya, itu sudah kita gunakan, tapi juga belum ada peningkatan hasil belajar, sehingga kita mencoba menggunakan direct instruction, model pembelajaran yang kurang efektif yang sebelumnya itu kita sudah gunakan itu sulit untuk dipahami oleh anak-anak Pak. Sehingga kita mencoba menggunakan model pembelajaran direct instruction. Mudah-mudahan dapat membantu meningkatkan penilaian anak-anak, nilai siswa Pak. Yeah. Terus lagi teori-teori apa saja yang digunakan Pak dalam PTK-nya Bapak? Teori ya. Teori kognitivisme, kemudian teori belajar apa namanya ini? Ya, metakognisi, Pak. Teori kognitivisme aja sama kognitif. Yeah. Berarti ada dua rumusan masalah dalam PTK-nya Bapak. Rumusan masalahnya ya, ada dua Pak rumusan masalahnya, Pak. Ya, ya, ya. Yeah. Terus sudah sampai mana gininya Bapak? PTK-nya, Pak. PTK-nya? Sudah Ya, sampai bab 3, Pak. sudah sampai bab 3. Udah Iya. dilanjutkan lagi untuk kegiatan berikutnya? Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan, Pak. Mudah-mudahan nanti ini segera kita lanjutkan. Yeah. Oke, terus sekarang tes lain lagi. Iya, Tadi Pak. di awal yang dengar Bapak fasih sekali membaca doanya. Ya, Pak Indra kan tugasnya di luar Bali, Pak. Nggih. Iya, Pak. Nggih. Kalau masalah yang seperti ini, yang rasa teman-teman kita yang di luar itu jago-jago tentang doa, sloka. Kalau Bapak mau menyampaikan satu sloka, terus memberikan terjemahan dan memberikan pemaknaan terhadap sloka itu. Mau Bapak pilih sloka apa, silakan disampaikan sekarang. Oh, iya, Pak. Tiang mau ngambil dari Bhagavad Gita, boleh, Pak, ya? Silakan, Pak. Tiang ngambil dari Bhagavad Gita, bab 3, sloka 35. Bhagavad Gita Itu berapa, Pak? bab 3, sloka 35. Bhagavad Oh, bab 3, Gita, 35. Nggih. bab 335. Isi slokanya Sreyan Swadarmo Wiguna Para Dharmat Swanustitat Swadarmo Nindanam Sreya Paro Dharmo Bayawahah
yang artinya adalah lebih baik menjalankan dharma sendiri walaupun kurang cara kita melaksanakannya daripada kita menjalankan dharma orang lain walaupun baik caranya melaksanakan. Mati dalam melaksanakan dharma sendiri adalah lebih baik sebab menuruti bukan dharma sendiri itu adalah berbahaya. Kalau dari pemaknaan sloka tersebut menurut saya Pak, kita selaku seorang beragama, terutama kita beragama Hindu, yang dimana kami terutama di luar Bali, yang notabene mayoritas itu Islam dan kami ini minoritas, tentu di sini banyak sekali cobaan dan godaan. Kami terutama di sini banyak sekali misionaris-misionaris mungkin Islam di sini mengajak atau istilahnya dia tuh merayu supaya kita bisa pindah agama. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwasanya untuk penguatan pemahaman tentang agama ini sangat diperlukan. Di sini kalau dalam makna sloka ini lebih baik kita menjalankan dharma kita sebagai agama Hindu walaupun kita kurang di dalam melaksanakan agama kita, terutama mungkin sembahyang kita kurang, mungkin hanya satu hari mungkin sekali, itu lebih baik kita menjalankan agama kita sendiri walaupun kurang baik daripada kita berpindah agama ke agama orang lain walaupun dikatakan agamanya lebih bagus, lebih ini, dikatakan dijanjikan segala macam, itu adalah lebih baik kita menjalankan dharma kita atau agama kita sendiri. Karena apabila kita sampai melakukan pindah agama atau melakukan atau meninggalkan agama kita sendiri, hal itu sangat berbahaya untuk diri kita, keluarga kita, dan juga keturunan-keturunan kita nanti. Mungkin itu Pak makna yang dapat saya ambil Pak. Oke, sloka berapa tadi Pak? Bab 3 sloka 35 Pak. Oh, bab 3 sloka 35. Ya, bab 3 sloka 35. Yang salah. 35-nya saja yang ingat tadi. Nggih. Bab 3. Sreyan Swadarmo Wiguna, Pak. Sreyan Swadarmo Wiguna, para Dharma Swanustitat gitu. Kalau di sini kebetulan tiang di sini jadi padesade, Pak. Jadi kalau untuk sloka tiang pasti untuk wajib, Pak, karena untuk memberikan wajib pembekalan kepada pengantin ini harus ada, terutama dari Manawa Dharma Sastra itu wajib juga ada, Pak. Kalau biasanya memberi Dharma Wacana, sloka apa aja yang biasa Pak pakai, Pak? Kalau tiang itu biasanya ini, Pak, Manawa Dharma Sastra, Pak. Biasanya bab 3 sloka 56 itu, Pak, yang isinya Yatra Naryantu Pujante itu, Pak. Kalau di setiap gini enggak digunakan yang pelaksanaan yatnya itu kalau kita ngambil dari sloka yang ada di tiang kok lupa. Ikang namanya. Oh, itu Seracaya mungkin Pak ya? Iya, itu bukan. Yang di Lontar Sundari Gamo, nggak pernah pakai, Pak? Oh, Lontar Sundari Gama. Enggak yang enggak pakai itu, Pak. Oh, enggak pakai itu. Jadi ketika menjelaskan tentang kenapa hari ini disebut Nyepi, hari ini disebut dengan Galungan, kan lebih banyak di Sundari Gamo. Siapa tahu Bapak dapat mengisi di kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan hari suci keagamaan. Jadi lebih banyak ambil dari Sundari Gamo. Ini penting untuk teman-teman di sana. Kalau timpal-timpal dikit, banyakan yang kurang tahu Pak, karena ini dah kadung di tempat yang enak kan kita. Karena mayoritas memang seperti itu Pak. Kalau kita di sini minoritas ini harus menunjukkan power kita di sini Pak. Ya, sudah. Itu mantan Pak Pak Adi, Pak Indra Adi Putra. Silakan di stop record. Kita akhiri dulu dengan Parama Santi. Parama Santi, Om, Santi, Om. Suksma Bapak. Silakan.